Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 039. Parmiah memijati kaki Lani dengan penuh kasih. Lani menikmatinya dalam diam. Dia ingin melarang Parmiah melakukan itu, tapi untuk membuka dan bersuara saja rasanya malas. Lani tahu Reza mengiriminya pesan, tapi dia abaikan. Biarlah Reza mengira dirinya masih pusing karena luka di keningnya. Padahal dia merasa sedikit gundah. Mungkin benar ada rindu yang bersemayam dalam dada. Tapi rasanya aku seperti merebutmu dari pemilikmu yang sesungguhnya. Maafkan aku, apa mungkin sebaiknya aku menghindar sebelum rasa ini terlanjur mengekal di dinding hati. Lanita merasa aneh dengan perasaannya sendiri. Lagi-lagi ingat Sharon. Akhirnya Lani mengirimi Sharon pesan. Bisakah kita bertemu? Untuk apa? Balas Sharon. Andai aku bisa bujuk mama agar kamu bisa kembali tinggal di rumah, kamu mau, kan? Lama tak ada jawaban. Aku sedang ingin sendirian saat ini. Hanya itu balasan dari Sharon. Apa kamu merasa kedekatanku dengan Reza adalah duri dalam pernikahanmu? Lama Sharon tak membalas, tapi sudah centang biru dua. Pernikahanku dengan Reza hanya pernikahan bisnis. Aku bukan anak mama. Jadi wajar bila Papa Aji Saka, Mama dan Reza membatalkan pernikahan. Balasan dari Sharon. Lanita terdiam. Dia bingung harus membalas apa lagi. Kenapa orang kaya senang bermain-main dengan pernikahan? Tanya Lani. Entahlah, memang selalu seperti itu. Pernikahan terjadi semata-mata hanya untuk memperkuat raksasa bisnis orang tua. Anak adalah korban. Syukur kalau anak-anak mereka bisa saling menerima dan mencintai. Kalau tidak, ia akan berakhir seperti aku dan Reza. Telak, jawaban dari Sharon membuat Lani tak bisa lagi membalas pesan Sharon. Lani mendesah, dia berbalik menatap Parmiah. Bu, ikut aku ke rumah mama, yuk. Ajak Lani. Parmiah menggeleng. Hanya kamu nak yang punya tempat di sana. Ibu sudah melakukan kejahatan. Tak ada tempat bagi ibu untuk tinggal bersamamu. Tapi di sana sepi. Mama kerja dari pagi sampai malam. Aku tiap makan sendirian. Rumah sebesar itu. Mengajak makan asisten rumah tangga saja malah mereka menjaga jarak denganku. Tak ada yang bisa aku lakukan selain mondar-mandir gelisah, keluh Lani. Parmiah menghela napas dalam. Namun tiba-tiba Lani bangkit, dia keluar kamar dengan langkah tergesa menuju kamar. Reza. Ketukan pelan di pintu kamar Reza mendapat izin masuk. Ada apa, Lani? Aku mau tinggal di rumah mama. Reza diam, dia menatap Lani lekat. Kenapa? Bukankah kemarin kamu bilang mau terus bersamaku? Kau sudah sembuh, bisa melihat. Tak ada lagi yang harus kulakukan di sini. Apa aku harus menjadi buta kembali agar kau tetap tinggal di sini? Ada hal lain yang membuatku resah, ujar Lani. Apa itu? Aku merasa ikut andil dalam perpisahanmu dengan Sharon. Reza mengernyit. Sini, mendekatlah. Reza melambai. Memangnya kamu menggodaku? Kamu hanya mengurusku dengan baik dan tulus. Itu saja bukan yang lakukan. Di sini. Tapi pasti Sharon pernah merasa terabaikan olehmu karena ada aku, bantah Lanita. Aku pernah beberapa kali memberi peluang pada Sharon hingga Susana mengataiku labil, plin-plan dan sejenisnya. Karena aku tetap berpikir, pernikahan ini akan terus berlanjut, bukan hanya sekedar pernikahan bisnis semata. Aku memberi peluang pada Sharon untuk merebut hatiku darimu, Lani. Tapi Sharon tidak mampu melakukannya. Kenapa peluang itu hanya kau berikan sesaat? Kondisinya sudah berbeda. Kuasa Papa dan Tante Dein sudah pindah haluan karena identitasmu dan Sharon terkuak. Papa tentu saja enggan memiliki menantu Sharon.
Dan aku memang suami brengsek yang tidak bisa mempertahankan rumah tanggaku. Perasaan suka yang pernah tumbuh untuk Sharon harus dikecewakan karena melihatnya berciuman dengan lelaki lain di kamarku. Di depan mataku, Lani. Di sini, di kamar ini. Lanita memiringkan kepala. Reza melihat Sharon berciuman dengan Josh saat itu. Berarti, kamu melihat Sharon berciuman saat masih pacaran dulu. Lani terpekik. Reza mengangguk. Kau bisa melihat, bukankah kau? Aku hanya berpura-pura buta, Lani. Lani ternganga tak percaya. Jadi selama ini, ya, selama ini kamu mengurus lelaki yang berpura-pura buta, ucap Reza lirih. Makilah. Aku, lampiaskan kemarahanmu jika kau merasa dibohongi olehku. Imbuh Reza pasrah. Oh, ya Tuhan, tapi kenapa? Lani lemas. Reza mendesah. Aku trauma dengan orang-orang terdekatku. Banyak pengkhianatan yang aku dan mamaku terima sejak kecil. Mereka berhati culas, papar Reza. Lalu mengalirlah semua cerita masa kecil Reza hingga dia diracuni oleh chef pribadinya. Bukan aku sasarannya melainkan mama. Hanya saja makanan mama kala itu kebetulan dimakan olehku. Untung saja aku bisa diselamatkan. Tapi itu tidak berakhir sampai di situ. Ternyata mama telah lama diracun pelan-pelan oleh chef pribadinya. Hingga organ-organ dalamnya rusak perlahan-lahan. Reza nyaris terisak. Dan aku baru tahu belakangan. Mama pergi saat aku sedang bermain hujan malam-malam. Beliau mencariku tak tentu arah dengan matanya yang tak bisa melihat. Hingga pada akhirnya mama ditemukan tergeletak dengan mulut penuh busa di tengah guyuran hujan deras. Ternyata mama mencariku sekaligus meminta tolong karena minumannya sudah diberi racun. Aku histeris berteriak sendirian meminta tolong, tak ada satupun yang mendengar. Reza tak kuasa melanjutkan ceritanya, dia menyeka setitik air yang menyembul di sudut mata. Jangan diteruskan, ucap Lani. Jangan diteruskan jika mengingatnya membuat luka. Hatimu kembali menganga. Kedua mata Reza memerah. Maaf, aku telah membodohimu dengan berpura-pura buta. Tapi statusmu sebagai perawatku adalah sebagai bentuk dukungan opini orang-orang. Mengenai sandiwaraku, Lani. Lani menelan ludah berkali-kali. Betapa memiliki uang ternyata tak mampu membeli ketenangan hidup. Sungguh miris. Seperti yang kini dia rasakan di rumah Dein. Sepi dan juga sendirian. Lanita sudah memutuskan untuk pindah dari rumah Reza setelah acara makan malam, alias pesta kebun sederhana untuk mensyukuri atas kembalinya penglihatan Reza meski masih tetap disembunyikan. Malam itu, beberapa orang kepercayaan Reza di perusahaan turut hadir terutama Damian. Damian yang pernah mengajari Lanita bekerja di kantor ikut senang karena ternyata Lanita adalah anak kandung Dein. Garis wajahmu serta kecerdasanmu saat bekerja denganku memang terasa berbeda. Ternyata kau memang anak seorang pengusaha handal. Damian yang berada di sisi Dein menyalami Lanita yang malam itu tampak sangat cantik dengan dress panjang warna lavender, warna kesukaan Reza. Reza tak henti-henti menatap Lanita yang semakin memukau di matanya. Meski dia keberatan Lanita akan pindah ke rumah Dein, toh kelak setelah dia menyunting Lanita, Lanita akan kembali berada di rumahnya. Saat Lanita masuk kantor, semua mata pria tertuju padanya, Miss Dein. Damian tersenyum pada Dein. Setelah ini anak Anda pasti akan bekerja di perusahaan Anda, bukan? Tuan Reza akan kehilangan seorang perawat sekaligus calon sekretaris yang sudah beliau persiapkan, kekeh Damian. Dein membelai kepala Lani. Anakku ingin melanjutkan pendidikannya terlebih dulu, Pak Damian.
Dia belum akan terjun ke dunia bisnis untuk sementara. Aku akan mendukung keinginannya menempuh pendidikan di universitas, ucap Dein. Damian mengangguk-angguk tegas. Bagus, kejarlah ilmu setinggi mungkin, itu jauh lebih baik untuk kestabilan posisinya kelak sebagai penggantimu, Miss. Ucap Damian setuju. Reza ikut mengangguk dan tersenyum. Saat masih menjadi perawatnya, Reza pernah bertanya pada Lani apa mimpi yang ingin dia raih. Lani menjawab ingin kuliah saat itu. Reza berniat memasukkan Lani ke sebuah universitas terkemuka di Jakarta, hanya saja niatnya belum sempat kesampaian. Reza memilih Lani untuk bekerja di perusahaan meski itu hanya untuk sementara karena ternyata Reza benar-benar mengalami kebutaan. Baiklah, aku turut senang mendengar kabar baikmu, Nona Lani. Senang pernah menjadi mentormu di perusahaan Tuan Reza, ujar Damian menepuk lembut bahu Lanita. Lanita tersenyum dan mengangguk sopan. Anda pun begitu telaten mengajariku, Pak Damian. Senang dengan kesabaran dan ketulusan Bapak mengajariku, terima kasih. Dein merasa bangga karena ternyata anak kandungnya begitu tangkas dan cerdas di mata Damian. Lani pun memiliki keinginan kuat melanjutkan pendidikan, sungguh berbanding terbalik dengan Sharon yang ogah-ogahan kuliah. Reza meminta Lani mengantarnya ke kamar sebentar untuk mengambil sesuatu. Keduanya berpamitan dari Dein dan Damian. Miss, kalau Nona Lani masuk kampus, tugasnya merawat Tuan Reza bagaimana? Bisik Damian. Oh, ku dengar Reza akan mencari perawat baru menggantikan Lani. Tentu saja. Mungkin sudah ada calonnya ku dengar. Baguslah, dengan begitu Lani akan tinggal bersamaku meski saat Lani menikah dengan Reza nanti, gadisku akan kembali lagi ke rumah ini, sahut Dein. Anda tetap bersikeras menjalin kerjasama dengan Tuan Aji Saka rupanya, ucap Damian dengan senyum lebar. Bagaimana? Ya, kami sama-sama merasa saling diuntungkan. Lagi pula, Aji Saka adalah sahabat karib mendiang suamiku. Kerjasama dengan Aji Saka adalah keinginan terbesar mendiang suamiku, sahut Dein. Damian manggut-manggut. Tapi aku turut prihatin dengan keadaan Tuan Reza. Apa Nona Lani bisa menerima keadaan Tuan Reza sama seperti Nona Sharon kemarin? Tanya Damian hati-hati. Dein meletakkan gelas minumannya yang dari tadi dia pegang. Justru aku melihat ketulusan yang lebih kentara terpancar dari Lanita, jawab Dein. Oh, baguslah. Aku ikut merasa senang. Jadi semoga pernikahan anak-anak Anda terjalin dengan indah, bukan hanya sekedar pernikahan bisnis semata. Damian berucap, sungguh-sungguh. Ya, terima kasih, Pak Damian, ujar Dein. Sementara itu di kamar Reza, Reza segera turun dari kursi roda dan beranjak ke jendela kamar yang berada di lantai 2. Dia mengamati semua orang yang ada di taman. Satu-satu dia perhatikan. Sementara Lani hanya menungguinya seraya bermain ponsel di single sofa. Itu Dr. Iqbal baru datang, ujar Reza. Ya, sahut Lani tetap fokus pada ponsel. Itu juga, loh, dia Tante If. Apa kita mengundang Tante Evelyn? Reza mengernyit. Mungkin papamu mengundangnya. Bukankah dia mantan sekretaris papamu dulu? Lanita balik bertanya. Sahut Reza tak begitu menanggapi ucapan Lanita karena melihat gelagat aneh dari Aji Saka saat melihat Evelyn. Kenapa papa tampak tegang dan gusar melihat kedatangan Tante If? Reza membatin. Kau masih mengenali Tante If? Tanya Lanita. Ya tentu saja, Tante If sering ke rumah dulu. Lani hanya manggut-manggut, masih fokus bermain ponsel. Reza melihat seorang gadis muda dan cantik yang mengekor di belakang If. Apa dia?
Saskia, anaknya Tante Eve. Teks, kembali ke taman. Kau, kenapa datang kemari? Siapa yang mengundangmu? Desis Ajisaka. Sayang, beri salam pada papamu. Eve tak menanggapi keheranan Ajisaka. Halo, Pak. Saskia menyalami Ajisaka dengan ekspresi datar tapi tetap sopan. Di mana? Kak Reza? Tanya Saskia. Ajisaka memejam dan menghela napas dalam. Oh, aku lapar. Aku kesana dulu, Ma. Pal. Saskia berlalu dari hadapan Ajisaka dan Evelyn. Kau, jangan macam-macam di acara malam ini. Gumam Ajisaka pelan tapi penuh penekanan. Aku hanya ingin mengenalkan Saskia pada kakaknya. Jangan macam-macam, Eve. Kenapa? Mau sampai kapan kau menyembunyikan tentang kami? Serindita sudah lama tiada dan kau punya anak denganku. Apalagi yang kau tunggu? Dengar, aku memang berencana menceritakan tentang Saskia pada Reza, tapi nanti. Kapan? Tantang Evelyn. Kenapa kau menuntut pengakuan? Bukankah hidupmu sudah nyaman dengan materi berlimpah yang aku berikan selama ini? Ajisaka semakin geram. Aku kesepian, Saka. Desis Evelyn. Hei, kesepian. Apa dulu kita adalah sepasang kekasih? Hubungan kita hanya terjadi dalam satu malam saja. Itu pun aku nyaris tanpa sadar menyentuhmu. Gertak Ajisaka berusaha tetap menampilkan ekspresi biasa saja karena tak ingin mengundang kepenasaranan yang lain. Tapi aku sudah lama menyukaimu, Saka. Istrimu terkena kanker rahim, tak bisa melihat. Dan kau masih saja setia mencintainya lalu mengabaikan aku. Eve, jangan bahas masa lalu. Dengar, aku tak segan melakukan apapun padamu andai kau mengacau di tempat ini. Camkan itu. Ajisaka berlalu meninggalkan Eve. Evelyn hanya tersenyum sedikit sinis. Kau masih saja sama, kenapa sulit sekali meraih hatimu, Saka? Gumam Eve seraya mengedarkan pandangan mencari sosok Reza. Evelyn melihat Reza baru muncul dari kejauhan dengan kursi roda dan Lani. Eve tampak senang, dia segera menghampiri Reza. Halo, Reza. Sapa Eve. Reza pura-pura mengingat suara Evelyn. Ini Tante Evelyn. Iya, ini aku. Sahut Evelyn. Oh, Tante. Baru datang. Dengan Saskia. Papa yang mengundang Tante. Tanya Reza. Iya, papamu mengundangku. Oh, ya, sebentar aku panggil Saskia dulu. Evelyn menghampiri Saskia yang sedang asyik makan sendirian. Saskia mengeluh karena Eve selalu saja memaksa. Ayo, temui dulu kakakmu. Saskia menurut dengan wajah muram. Halo, Kak. Sapa Saskia seraya menyalami Reza. Halo, Saski. Senang bisa dengar suaramu lagi sejak terakhir kamu menjengukku di rumah sakit. Reza menyapa ramah. Rumah sakit. Gumam Evelyn. Aku pernah jenguk kawan di rumah sakit dan kebetulan Kak Reza sedang dirawat juga. Jadi ya sekalian aku jenguk, jawab Saskia. Oh, ya. Kenapa kamu nggak bilang mama, sayang? Saskia mendengus sedikit malas. Saskia, nikmatilah hidangan malam ini, banyak makanan lezat terhidang di sana. Lanita mengalihkan kekesalan Saskia pada Evelyn. Memang aku sedang makan barusan. Oke, Kak Reza, aku lanjut menikmati hidangan yang tertunda, ya. Saskia menyentuh punggung tangan Reza lembut. Reza mengangguk sedikit kaku. Gadis itu kenapa sepertinya mirip papa? Batin Reza. Saskia berjalan dengan wajah suntuk dan menunduk hingga dia bertabrakan dengan seseorang. Pita rambut yang dia kenakan terlepas. Sebuah tangan meraih pita rambut Saskia dari atas rumput.
Nona. Aleska kaget melihat Saskia. Saskia terpana. Oh, ya Tuhan, si tampan mesum itukah yang kini ada di hadapanku? Kamu, cowok mesum kemarin itu, kan? Seru Saskia. Apa? Cowok mesum? Gelak Aleska. Maaf, Nona. Aku laki-laki terhormat yang tidak sembarangan menyentuh seorang wanita. Tapi kamu sudah berani melecehkan aku. Menyentuh dadaku seenaknya saat itu dan dengan entengnya meminta nomor ponsel, tapi ternyata mana. Sekalipun kamu tidak menghubungiku. Apa namanya kalau bukan cowok mesum? Saskia melotot manis. Ya Tuhan, maaf. Aku sibuk. Elak Aleska. Kalian sudah saling kenal rupanya. Reza muncul tiba-tiba. Saskia dan Aleska menoleh. Dia siapa, Reza? Tanya Aleska. Dia Saskia, anak Tante Evelyn, mantan sekretaris Papa dulu, jawab Reza. Dan kamu? Ketus Saskia pada Aleska. Aku keponakan Reza, jawab Aleska santai. Saskia terbelalak. Keponakan kakakku. Yang berarti kita sepupuan. Kak, keponakanmu sudah berbuat mes. Aleska spontan membekap mulut Saskia dan setengah memeluknya. Saskia terkejut. Dia tergetar berada dalam pelukan Aleska yang tegap serta harum. Kalian kenapa? Reza pura-pura heran padahal jelas dia melihat Aleska gugup dan membekap mulut Saskia. Tak apa-apa, Reza. Ada yang harus kubicarakan dengan Saskia dan kebetulan aku mengenalnya. Aleska setengah menyeret Saskia menjauh dari Reza dan Lanita. Lanita sendiri heran melihat keanehan sikap Saskia dan Aleska. Lani, suapi aku makanan. Rasanya kenapa lapar sekali. Titah Reza. Baiklah, kita ke meja sana. Lani mendorong kursi roda Reza menuju meja panjang tempat aneka makanan dihidangkan. Lani, apa tidak ada yang mencurigakan yang kau lihat di acara makan malam ini? Tanya Reza. Tidak ada sepertinya, yang datang kerabat dan partner kerja yang tampak baik-baik saja. Ya, semoga saja seperti itu. Tuan Reza. Sapa Dr. Iqbal. Reza tanpa sadar menoleh. Kita harus bicara sebentar, ucap Dr. Iqbal. Lan adalah salah satu orang kepercayaanku kini, dokter. Bicara di depannya tak masalah. Reza menggenggam tangan Lani. Sebelum aku kesini, Dokter Tardi memberiku pesan agar tuan muda berhati-hati dengan orang-orang baik di sekitarmu. Karena musuh tidak selalu tampak mencurigakan dan terlihat punya motif untuk menusuk dari belakang. Reza dan Lanita mengernyit. Orang baik di sekelilingku. Gumam Reza. Hanya itu yang bisa Dokter Tardi katakan. Setelahnya dia bilang, tidak akan memberi clue apapun lagi, ucap Dokter Iqbal. Baiklah, terima kasih banyak, dokter. Ucap Reza. Lebih berhati-hatilah, Tuan. Pesan Dokter Iqbal. Reza hanya mengedipkan kedua matanya tanda dia berterima kasih untuk dukungan Dokter Iqbal selama ini. Lani, di mana Susana? Tanya Reza. Tar ruangan tersembunyi di dalam ruang kerja Reza. Susana berdiri memandangi layar monitor besar yang memantau seluruh aktivitas di taman. Dia bisa melihat setiap pergerakan orang-orang yang ada di sana. Susana semakin heran melihat Aji Saka yang tampak geram dengan kemunculan Evelyn. Ada hubungan apa Tuan Aji Saka dengan mantan sekretarisnya? Gumam Susana. Karena sudah tak ada hal mencurigakan yang dia lihat selain sikap Aji Saka pada Evelyn. Susana gegas keluar ruangan yang tersembunyi di balik lemari buku. Dia hendak menuju taman tapi langkahnya dijegal oleh Dimitri saat keluar dari ruangan kerja Reza. Susana tak dapat menolak serangan ciuman yang begitu tiba-tiba dan
Menggelegak.